Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Kingdom Asin of the North yang rilis pada tahun 2021. Film ini pun mengisahkan seorang anak perempuan yang berada di desa pinggiran akan membalaskan dendam terhadap kelompok yang telah membantai penduduk desanya dengan cara yang sangat mengerikan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini pun diawali dengan adanya suatu konflik yang sedang terjadi pada kelompok Joseon dan Jurchen, di mana kelompok dari Jurchen ini dipimpin oleh suku yang paling ditakuti yang bernama suku Yeman. Dan karena kelompok Joseon yang baru saja berperang dengan Jepang dan mengalami kekalahan, tentu saja hal ini membuat kelompok Joseon menjadi was-was dan takut akan pergerakan dengan kelompok Jurchen yang mungkin bisa menyerang mereka kapan saja. Di mana untuk mengantisipasi kejadian ini, maka pada akhirnya para petinggi Joseon menggunakan orang Jurchen yang tinggal di perbatasan untuk digunakan sebagai alat mata-mata dalam mengawasi pergerakan suku Yeman. Jadi bisa dibilang kalau kelompok Joseon ini menggunakan orang Jurchen untuk mengawasi kelompoknya sendiri. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang tokoh yang bernama Asin yang merupakan keturunan dari kelompok Jurchen, di mana Asin ini mendatangi sebuah kuil kuno yang konon katanya di dalam kuil ini ada suatu pengetahuan tentang cara agar bisa membangkitkan orang yang sudah mati dengan menggunakan semacam tanaman. Dan ini adalah ayah Asin yang bernama Tahab, yang mana gara-gara tahu anaknya habis dari kuil tersebut, membuat Tahab ini menjadi marah kepada Asin. Sebab kuil itu ternyata merupakan daerah yang terlarang dan tidak boleh dikunjungi, yang mana daerah tersebut juga dijaga ketat oleh kelompok militer Joseon. Akan tetapi, Asin melakukan ini bukan karena tanpa alasan, di mana tujuan Asin sebenarnya adalah agar bisa menyembuhkan ibunya dari suatu penyakit yang mematikan. Yang mana jika mereka harus menunggu seorang tabib datang, itu adalah hal yang sangat mustahil, sebab dikarenakan begitu terpencilnya daerah tempat mereka tinggal. Dan pada waktu yang bersamaan, di mana di luar kuil terlihat seekor rusa yang sedang memakan suatu tanaman. Namun tak lama kemudian si rusa ini menjadi kejang-kejang dan tewas. Akan tetapi, ajaibnya si rusa tersebut kembali hidup, yang mana si rusa ini berubah menjadi beringas dan gelut dengan seekor harimau. Namun karena kodratnya rusa adalah makanan harimau, maka si rusa ini pun harus tewas. Keributan ini tentu saja memancing penjaga Joseon yang kebetulan sedang lewat dan mengira jika itu adalah seorang pemburu yang melanggar pembatas wilayah. Namun setibanya di TKP, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan begitu banyaknya tumpukan mayat. Gara-gara penemuan ini, maka si penjaga tadi pada akhirnya melapor kepada atasan mereka yang bernama Jenderal Chirok, di mana si jenderal ini juga ikut kaget karena ternyata tumpukan mayat tersebut adalah orang-orang dari suku Yeman. Dan apabila kejadian ini sampai telinga suku Yeman, maka ini akan berakibat pada terjadinya perang. Untuk menghindari keadaan yang mungkin bisa memanas, pada akhirnya Jenderal Chirok ini mengunjungi desa Tahab yang ada di perbatasan, di mana Tahab ini ternyata merupakan seorang mata-mata dari kelompok Joseon. Dan tujuan Jenderal kesini adalah untuk menyuruh si Tahab menebar propaganda pada orang Jurchen jika kematian orang suku Yeman ini disebabkan oleh serangan harimau. Yang mana Tahab pun rela melakukan ini karena janji dari si jenderal jika kedepannya nanti orang-orang di perbatasan seperti dia bisa segera dibawa masuk dan tinggal di wilayah kelompok Joseon. Kemudian kembali Jenderal Chirok ke base camp Joseon. Diam-diam si Jenderal Chirok ini sudah menyuruh anak buahnya untuk membawa mayat-mayat tadi ke base camp mereka. Di mana alasan ini dilakukan oleh Chirok dikarenakan Jenderal Chirok sudah tahu kalau yang melakukan pembunuhan itu bukanlah harimau. Karena ketika di TKP tadi, si Jenderal ini sempat menemukan barang aneh dari salah satu tangan mayat, yang mana dari bukti temuan ini mengarah kepada salah satu seorang petinggi Joseon yang bernama Jonghwa. Akan tetapi alasan orang ini
ini membunuh suku Yaman dikarenakan dia tidak suka melihat suku Yaman yang masuk ke dalam wilayah mereka untuk mengambil ginseng. 감히 해원주시 가문의 산삼을 탐하였다. Sedangkan pemimpin suku Yaman yang terkenal brutal dan sadis yang bernama Adigan, lambat laun pasti akan murka jika tahu anak buahnya telah dibunuh oleh kelompok Joseon. Maka dengan alasan inilah di mana tadi Chirok menyuruh Tahab untuk menyebarkan propaganda ke orang-orang Jurchen jika saudara mereka telah dibunuh oleh harimau. Dan di sisi lain Tahab yang akan segera menjalankan tugasnya untuk segera berangkat ke pusat kota Jurchen, di mana dia akan melancarkan aksinya untuk menyebar propaganda tentang keganasan harimau yang membunuh suku Yaman. Dan pada saat itu juga sempat ditahan oleh Asin, yang mana Asin ini beralasan jika sampai suku Yaman tahu kalau Tahab berbohong, maka itu sama saja dengan mengantar nyawanya. 강 건너 헐벗은 벌판에서 Namun dengan tekad yang kuat dan yakin kalau suatu saat nanti mereka akan segera diajak oleh kelompok Joseon untuk tinggal di wilayah mereka, maka pada akhirnya Tahab pun tetap melanjutkan untuk berangkat. 떳떳하게 살 수가 있어. Lalu keesokan harinya, di saat kepergian sang ayah ke pusat kota, tanpa diduga-duga ternyata keadaan ibu Asin semakin memburuk, yang mana hal ini membuat Asin menjadi semakin cemas. Merasa tidak ada harapan lagi, pada akhirnya Asin berniat pergi ke kuil kuno tersebut, di mana dia akan memulai mempelajari tentang cara menggunakan tanaman tersebut, yang konon katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dan pada lain waktu Tahab yang sudah berada di pusat kota memulai melakukan penyebaran propagandanya dengan menyebar cerita jika keadaan di hutan saat ini sedang dalam bahaya sebab adanya harimau yang sangat ganas. Di mana beberapa hari yang lalu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika harimau itu telah membunuh beberapa orang kelompok Jurchen suku Yaman. Namun ternyata salah seorang dari mereka yang mendengar cerita ini agak kurang percaya dengan perkataan Tahab, yang mana orang ini mengancam jika Tahab sampai berbohong maka dipastikan jika Tahab akan segera mati. Merasa kurang percaya, pada kelompok Jurchen pun memutuskan untuk segera menangkap harimau tersebut. Di mana saat waktu yang bersamaan, para militer Joseon diam-diam ikut mengawasi pergerakan mereka. Dan tiba-tiba, harimau yang sangat ganas tersebut membuat para kelompok Jurchen ini lari ketakutan. Yang mana harimau ini nampak begitu mengerikan, sehingga membuat salah satu militer Joseon juga ikut terluka. Sedangkan suku Yaman yang masih penasaran dan ingin menangkap harimau tersebut masih mengejar si harimau, yang mana mereka akhirnya berhasil membunuh harimau itu. Namun salah satu pemuda suku Yaman ini membeda badan si harimau dan dia tidak menemukan satu potongan tubuh pun dari suku mereka yang telah dimakan si harimau. Yang mana dengan ini suku Yaman pun berspekulasi jika ini sepertinya adalah sabotase untuk menutupi kejahatan kelompok Joseon, dan mereka akan segera menuntut balas dendam atas kematian saudara-saudara mereka. Lalu di malam harinya, Asin yang sedang dalam perjalanan pulang tidak sengaja melihat salah satu mayat suku Yaman yang tewas akibat terkena panah. Namun Asin tidak memperdulikan hal tersebut karena ada tujuan yang lebih penting bagi dirinya. Namun entah apa alasannya, tiba-tiba saja tempat tinggal Asin ini diserang oleh sekelompok suku Yaman yang padahal masih satu kelompok, yaitu Jurchen, di mana suku Yaman ini membantai semua orang yang ada di sana termasuk keluarga Asin. Sedangkan Asin yang baru tiba di tempat tinggalnya dibuat begitu histeris menangis saat melihat jika ternyata keluarganya kini telah tewas. Dan keesokan harinya, Asin yang tak punya tujuan akhirnya memutuskan untuk mendatangi base camp militer Joseon, di mana jarak dari perbatasan ke base camp Joseon ini sebenarnya cukup jauh. Dan pada akhirnya Asin pun harus menempuh jarak tersebut dengan berjalan kaki. Setibanya Asin di hadapan sang jenderal, Asin pun menceritakan atas apa yang telah terjadi, di mana sambil menangis Asin pun meluapkan segala emosi dan kekesalannya terhadap suku Yaman. Apalagi kini Asin juga tahu kalau ayahnya juga telah dibunuh oleh suku Yaman. 아무리 생각해도
하겠습니다. Merasa tidak punya apa-apa, Asin pun menuntut balas dendam kepada suku Yeman karena ini demi pengorbanan ayahnya yang sudah begitu setia kepada kelompok Joseon. 평생 조상의 충성을 다하셨습니다. Dan sang jenderal yang kasihan melihat Asin pada akhirnya menyuruh Asin untuk tinggal di base camp mereka, di mana hari demi hari ia lalui dengan belajar memanah sekaligus menjadi mata-mata baru untuk kelompok Joseon. Dan setelah beberapa tahun, tibalah kini waktunya jika Asin telah tumbuh menjadi wanita yang dewasa. Di mana Asin yang sudah tumbuh dewasa, kini telah membuat para lelaki militer di base camp tersebut meliriknya. Yang mana pada suatu malam, salah seorang dari mereka berniat untuk melakukan pemerkosaan kepada Asin. Namun Asin yang menolak justru malah mendapatkan pengancaman. Sehingga pada akhirnya mau tidak mau Asin pun terpaksa melakukannya. Dan keesokan harinya, wajah Asin yang terlihat bengkak karena sepertinya habis ditonjok oleh si pria itu tidak sama sekali memperdulikan hal tersebut dan lebih memilih untuk diam sambil berlatih memanah. Di mana Asin pun juga kini memulai menyelesaikan tugasnya dalam membuat peta base camp suku Yeman. Akan tetapi sang jenderal pun harus segera maju ke medan perang dikarenakan ia mendapatkan pesan untuk bertahan di garis depan dalam menghadapi perang melawan Jepang. Di mana sebelum esok hari pagi, sang jenderal pun ingin memberikan tugas kepada Asin yang di sini pada akhirnya ia juga mengetahui tentang kelakuan bejat anak buahnya. Asin yang melihat adanya kesempatan mencoba masuk lebih dalam lagi ke dalam base camp suku Yeman dan menyelinap masuk ke suatu tempat di mana ia pun menemukan fakta yang begitu sangat mengejutkan karena ternyata selama ini ayahnya masih hidup namun kaki si ayah sayangnya sudah buntung, yang mana ini adalah akibat karena telah berkhianat kepada kelompoknya sendiri. Karena tidak tahan akan siksaan ini, ayahnya pun meminta kepada Asin untuk segera membunuhnya, yang mana tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan si ayah. Dan Asin yang mendengar permintaan ini mau tidak mau mengabulkan permintaan tersebut. Dan sepulangnya ia di base camp kelompok Joseon, Asin yang melihat kepergian para militer Joseon sempat teringat akan sesuatu saat ia melihat bulu dari busur panah milik tentara Joseon, di mana ini mengingatkan ketika ia masih kecil yang sempat melihat mayat suku Yeman terkena panah dan bulu busur tersebut ternyata sangatlah mirip. Merasa ada yang janggal, Asin yang penasaran pun mencoba untuk menyelinap ke dalam ruang arsip milik sang jenderal, yang mana di sini lagi-lagi terkuak fakta yang cukup amat mengejutkan karena ternyata selama ini yang membuat rumah Asin dan keluarganya dibantai adalah akibat ulah dari Jenderal Chirok itu sendiri. Di mana penyerangan ini terjadi gara-gara si Jenderal Chirok ini telah menghasut suku Yeman kalau orang yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang dari desa Asin. 이것이 있었다. Setelah tahu kebenarannya, jika ternyata keluarga dan desanya telah menjadi tumbal, Asin yang tadinya wanita kalem lemah lembut cangkeng keong, tiba-tiba mendadak dipenuhi dengan rasa amarah dan berniat melakukan balas dendam, di mana ia memulai dengan membunuh salah seorang yang biasa melakukan pemerkosaan kepada dirinya. Namun apa yang terjadi? Tapi tiba-tiba orang yang Asin bunuh ini mendadak berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang berada di base camp tersebut hingga tewas. Dengan wajah yang datar dan perasaan yang telah diselimuti dendam, Asin hanya memperhatikan dengan tenang di mana para zombie ini menghabisi mereka satu persatu hingga pada akhirnya memancing para zombie ini dan membakarnya. Keesokan paginya Asin pun menemui salah seorang yang memang sengaja dibiarkan hidup olehnya, di mana si pria ini kemudian dibawa Asin kembali ke desanya dan terlihat seperti disambut. Namun tiba-tiba
아직도 안 드셨네. Yang mana pada adegan ini kalian pasti akan dibuat terkejut karena diam-diam selama ini ternyata Asin telah mempelajari tentang tanaman pembangkit tersebut dan dia juga telah melakukan eksperimen dengan mengubah semua keluarga dan warga desanya berubah menjadi zombie menggunakan tanaman itu. Yang mana dari sini bisa kita tarik kesimpulan jika sepertinya zombie yang ada di basecamp Joseon tadi juga merupakan ulah dari Asin itu sendiri. Asin yang masih belum merasa puas dengan dendamnya kembali melancarkan aksinya dengan menyelinap dan memberi tanaman tersebut kepada tabib kerajaan Joseon agar tanaman tersebut bisa digunakan kepada raja mereka yang dalam keadaan sekarat. 한 시즌 뒤에 죽은 시신이 살아납니다. Dan di endingnya kita akan diperlihatkan di mana Asin menghadang kepala suku Yeman dan berniat untuk membunuhnya. Namun film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film Siotong undur diri dan salam Sundaners.